Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang ke-10 kali ini saya akan mereview kembali materi hukum pidana yang telah disampaikan oleh Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta Bapak Dr. Muhammad Randi Aridayandi SHMH. Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana. Pengertian kesalahan. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kesengajaan, yang bahasa Belandanya dolus atau offset, dan yang kedua kealpaan atau culpa atau bisa disebut kelalaian lah. Dalam arti sempit, kesalahan sama dengan kealpaan. Unsur-unsur kesalahan: kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Tidak adanya alasan pemaaf gitu. Lalu pengertian kesengajaan, dolus offset. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya, yaitu atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur dari rumusan Undang-Undang Nomor 2 gitu. Selain itu, pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul, atau pelaku juga sudah dapat membayangkan akan akibat yang nanti timbul. Perbedaan kedua teori ini: satu dalam hal akibat dari keadaan yang menyertainya, walaupun dalam praktek penggunaan teori ini sama. Corak atau bentuk kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan dengan maksud atau bertujuan. Untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana di mana perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya. Contohnya, A menambah B dengan maksud agar dia merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. Dan yang kedua adalah kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan. Dalam hal ini, perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu A, akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu dapat berupa dari sendiri atau dilakukan sendiri dan dapat berubah penyertaan atau delneming. B, akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan, sehingga akibat ini pasti terjadi atau timbul. Contohnya, A hendak membunuh B dengan menembakkan pistol, sementara B sedang duduk di balik kaca restoran. Penembakan terhadap pecahnya kaca ada sengajaan dengan sadar keharusan dari pelaku. Pasal 406 KUHP. Jadi pecahnya kaca ini menjadi masalah baru gitu. Dan yang ketiga, ada kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau bersyarat. Satu, ada keadaan tertentu yang bermula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contohnya arrest Kuetart di kota negeri Belanda. Teori apa boleh buat atau inkaufnehmen. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. 1. Akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. 2. Akan tetapi meskipun demikian ini menghendakinya, namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat hak itu diterimanya juga. Ini berarti pelaku berani memikul risiko. Mungkin sekian dari saya.
Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.